Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mandar Indonesia yang budiman, kembali saya Wahyudi Muslimin menemui netizen yang budiman karena beberapa bulan belakangan ini di tahun 2022 sempat vakum dari aktivitas podcast khusus di kanal Mandar Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini di ruang kanal Mandar Indonesia ini telah hadir bersama saya. Mungkin di antara pemirsa Mandar Indonesia sudah ada yang mengenal beliau. Saya mengenalnya di Yogyakarta, meskipun kita satu kampung, satu daerah, satu wilayah Sulawesi Barat, tapi saya mengenal beliau malah di Yogyakarta. Malah ketemunya di Jogja, benar. Ketemunya di Yogyakarta. Jadi sekedar informasi kepada pemirsa Mandar Indonesia bahwa saat ini saya berada di Jalan Cendrawasih, daerah Pekabata. Ini di Kafe Kopi Mamis, oke? Mamis, Kafe ya. Kopi Mamis namanya. Kafe Kopi Mamis. Oh iya. Yang bersama saya kali ini adalah Ustaz Basir Maras. Insya Allah akan berbincang, ngobrol tentang beliau siapa, tentang apa visinya, tentang harapannya ke depan. Kita akan mendengarkan bersama-sama di sini di kanal Mandar Indonesia. Tahun 2023 ini adalah salah satu atau waktu atau sebuah momentum menuju ke tahun 2024. Saya kira pemirsa Mandar Indonesia sudah paham, sudah tahu bahwa di 2024 itu di bulan Februari apa yang akan terjadi. Ya. Nah, di ruang ini atau di yang semeja dengan saya saat ini adalah beliau adalah salah satu calon yang akan menjadi peserta pemilu di pemilu 2024 nanti untuk calon Dewan Perwakilan Daerah. Ya. Jadi dari awal saya sengaja sampaikan bahwa untuk di awal tahun 2024 ini Mandar Indonesia akan menghadirkan beberapa figur ataupun calon yang akan menjadi peserta pemilu. Nah, untuk yang pertama kesempatan ataupun waktu yang bisa adalah Ustaz Basir Maras. Terima kasih. Jadi ini adalah salah satu warkop yang ada di sekitaran Kabata, Ustaz. Sebenarnya dulu tempat ini kalau dulu namanya gerbang visual di sini. Oh, ini posisi gerbang visual dulu di sini tuh. Posisinya gerbang visual di sini. Oh, gitu. Saya kira di sebelahnya lagi ya. Enggak, tapi ini ya. Ya, tapi karena lingkungan ini ya. Iya. Jalan Cendrawasih ya. Cendrawasih. Itu setelah pandemi Covid menggempur. Ah iya benar. Semua lini di porak-poranda, akhirnya si gerbang visual bergeser ke tempat lain. Betul. Bergeser. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Sekarang ini setiap kita ditanya bagaimana situasi, harus baik dan tetap semangat. Apalagi pasca pandemi. Oh ya, kita sedang mengalami resesi yang luar biasa di hampir 2 tahun kemarin ya. Termasuk tadi sempat menggeser gerbang visual itu ya. Jadi sehingga harus berlipat-lipat semangatnya. Kira-kira begitu. Terus tadi saya sempat singgung bahwa beliau ini adalah insya Allah akan menjadi salah satu peserta pemilu. Apa dan kenapa tiba-tiba abang saya ini atau saudara Ustaz Basir Maras ini tiba-tiba mungkin tapi sudah mencita-citakan ataupun sudah direncanakan sebelumnya ataupun bagaimana. Kita perlu mendengar kira-kira visi dan
misi beliau ataupun harapan-harapan beliau atau apa yang kira-kira menjadi harapan beliau sehingga beliau memutuskan untuk menjadi calon Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, baik. Terima kasih adinda saya Wahyudi. Ini saya kira pertemuan yang luar biasa ya. Tadi setelah kita pandemi 2 tahun ini dan itu dan banyak hal yang terhenti gitu dan saya mengapresiasi loh. Saya mengapresiasi ini Mandarnesia ini. Saya sangat mengapresiasi di tengah-tengah gempuran berbagai hal ya, pandemi ini dan itu, resesi ekonomi ini luar biasa. Mandarnesia tetap bertahan dan saya mengenal betul ini media baik online-nya maupun kanal YouTube-nya dan seterusnya, termasuk grupnya saya kira ya, Gerbang Visual ya. Gerbang Visual ini ingat loh, Gerbang Visual ini adalah pendobrak pertama penerbit di Sulawesi Barat. Artinya mungkin sudah pernah ada tapi tidak seprofesional apa yang dilakukan sekarang oleh Gerbang Visual bersama dengan Mandarnesia. Ini saya kira penting diapresiasi dan adinda saya ini Wahyudi ini luar biasa loh ya. Enggak, never give up. Tidak akan menyerah gitu. Harus selalu semangat. Harus selalu semangat gitu. Nah, semangat kita hampir sama ya, Dinda ya, hampir sama. Kami ini bergerak dari jalanan ke jalanan, dari grassroots ke grassroots kan kita, kemudian menghidupi rumah baca, sanggar dan seterusnya, kemudian ketemu di Jogja. Lalu di Jogja itu kita kan berdiskusi banyak hal. Waktu kita di Jogja Sulbar belum ada dan seterusnya ya, di masa saya terutama. Lalu kita berdiskusi panjang lebar. Ini harus Sulbar sudah harus ada dan seterusnya. Kita berjuang dan seterusnya, ini adalah Sulbar. Nah, kita sekarang bagaimana mengisi Sulawesi Barat ini? Ya. Bagaimana mengabdikan diri? Bagaimana mengabdikan diri dalam posisi apapun yang kita bisa. Kalau kita ya tukang cendol ya tukang cendol, kalau tukang bakso ya tukang bakso, petani ya petani dan seterusnya. Nah, ini yang terus kita peran-peran ini yang sama-sama saya kira kita mainkan gitu. Nah, saya kira saya belum akan masuk ke soal kenapa saya menjatuhkan pilihan cita-cita apa sebenarnya di situ. Tapi saya ingin lebih banyak bercerita dulu tentang bagaimana materi historis yang saya punya. Ya. Siapa Bustan Basir Maras itu? Materi historis yang punya. Saya ini dilahirkan di sebuah desa yang sangat tertinggal. Saya kira Dinda Wahyudi pernah tahu karena pernah juga mendampingi di sana pasca gempa. Saya dilahirkan di desa yang sangat jauh di Mekarta dan saya merasakan betul bagaimana kepahitan kehidupan anak desa yang jauh dari akses informasi, jauh dari pendidikan. Saya sekolah itu tiap hari 14 kilo naik sepeda bolak-balik. Tahun 93-an ya, 93-an. 93. Iya, 93-an. Sudah itu SMP ya. Oh, SMP. Lalu kemudian masuk awet muda ya. Awet muda dan tidaknya. Tahun 93 kalau diukur dengan tahun sekarang iya. Sudah berapa? Iya, wah sudah 20 tahun lebih, iya. 20 tahun lebih. Awet muda tergantung perasaannya, tergantung perasaan. Gembira ya? Ya, gembira, merasa jangan mau stres, intinya itu. Jadi saya SMP di Malunda, lalu karena saya mungkin tergolong waktu kecil itu agak nakal gitu ya, makanya bapak saya membuang saya ke pesantren. Agak nakal gimana? Nakal ini ya, nakal macam-macam ya, pokoknya nakal gaya anak kampung lah ya, berkelahi dan seterusnya kan capnya begitu. Padahal belum tentu nakal loh ya. Kalau dia membela kebenaran kan begitu. Lalu saya dibuang ke pesantren karena dianggap ini. Lalu ya alhamdulillah setelah dari pesantren ada perubahan sedikit. Lalu saya kemudian juga dalam tanda kutip dibuang lagi ke Jogja itu karena jujur tidak disetujui Dinda. Saya nggak disetujui. Saya agak kata-kata ada kata dibuang. Iya, dibuang dalam tanda kutip ya. Kenapa menggunakan? Ya satu, waktu kecil itu agak nakal tadi itu ya. Saya agak nakal ya, suka berkelahi begini dan begitu ya. Makanya dibuang ke pesantren. Ke Jogja itu dibuang lagi. Kenapa saya dibuang? Karena saya mau kuliah itu saya sudah menentukan saya harus ke Jawa, tapi kan orang tua tidak menyanggupi, tidak punya kesanggupan kan. Saya ini memang bapak saya seorang pegawai negeri, tapi pegawai negeri rendahan. Saya 7 bersaudara. Tentu kemampuannya tidak ada. Jadi saya terserah kalau mau silahkan. Saya jalan. Artinya dalam benak Bang Bustan itu ketika
memutuskan diri, atau apakah ada behind the scene, siapa yang membuat Bang Bustan ini memutuskan diri untuk udahlah saya mau mulai di Jogja? Wah, itu banyak sekali faktornya tentunya ya, dari bacaan dan seterusnya. Saya mengenal banyak tokoh-tokoh ya. Kemudian Jogja itu kota budaya, kota pendidikan. Saya merasa mungkin saya bisa jadi manusia kalau kan Yudi juga ke sana kira-kira itu kan gitu. Jadi dan betul itu, setelah saya dibuang ke Jogja 1 tahun kan saya tidak langsung kuliah. Setelah 1 tahun menggelandang dan seterusnya, mencari di mana Rendra, mencari di mana Cak Nun, di mana Amin Rais waktu itu ya, karena reformasi kan sedang bergulir gitu. Itu menggelandang setahun dan tidak kuliah, dan lebih banyak mendapatkan ilmu pengetahuan di Jogja. Ini kan luar biasa. Kita sama-sama pernah merasakan Jogja itu dimanapun kamu berdiri, di sana ada ilmu pengetahuan, sangat murah gitu. Dan alhamdulillah saya bisa menjalani semua itu dengan baik, bisa selesai meskipun 14 semester. Kemudian terakhir pindah soal bagaimana materi historis saya. Terakhir alhamdulillah saya dapat beasiswa Ford Foundation Amerika Serikat, dan beasiswa itu saya dikasihnya di UGM kan, dan saya menyelesaikan S2 saya di antropologi UGM gitu. Nah, dari situlah kemudian sejak kita kuliah di Jogja itu kan karena kita jauh dari Mandar ya. Jauh dari kampung halaman, sehingga selalu terbayang kalau Jogja ini seperti ini pembangunannya, tingkat kesuksesan pendidikannya, kenapa kita tidak bisa? Itu yang selalu terbayang di kita kan, sampai harus jadi Sulawesi Barat, sampai harus ini dan itu kan gitu. Dulu zaman kita belum ada asrama, kita berjuang. Sekarang alhamdulillah ada asrama semua anak-anak di sana. Nah, ini demi tanah Mandar, lagi-lagi demi Sulawesi Barat kan. Dan alhamdulillah saya percepat sedikit mengenai materi historis ini. Setelah itu kan saya mengajar di 3 universitas ya di Jogja. Nah, lalu kemudian ada yang tidak bisa saya tolak. Ini puncaknya. Bapak saya menelpon ke saya, Bustan, berhentilah membesarkan negeri orang. Itu. Kau besarkanlah negerimu sendiri. Itu satu. Ada pesan yang kedua. Pesan yang kedua, pulanglah karena saya sudah tua, untung baik. Muita Ruawanda. Ini dalam bahasa Mandar. Kalau kamu mesti melihat saya. Wah, kalau itu gak bisa ditolak, Pak. Itu gak bisa ditolak. Itu saya langsung, wah ini biar presiden ini gak bisa menolak kali ini. Kita harus pulang. Maka sejak saat itu saya ada peluang ditarik sebagai tenaga ahli di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Di bidang pendidikan kebudayaan, ngurusi orang-orangnya kurang mampu lah di Sulbar gitu. Dan itu yang saya lakukan sampai sekarang. Kita mengurus kurang lebih 70.000 rumah tangga sampai hari ini. Nah, kemudian momentum itulah yang membuat saya mau tidak mau harus membaktikan diri untuk kampung halaman, tanah Mandar, Sulawesi Barat. Ya, sebisa apapun yang kita bisa, itulah yang kita lakukan. Artinya berarti selama Bang Bustan ini berada di Jogja, berarti lama-lama ataupun sedikit-sedikit menggunakan teropong dari jauh, ini dia. melihat Mandar, melihat Sulbar, betul. dari Jogja sebelum orang tua betul. Bang Bustan itu menang. Betul. Bagaimana apa yang ada di benak Bang Bustan ketika melihat Mandar dari Jogja? Ya. Bagaimana melihat? Jadi sejak kuliah di Jogja itu kan alhamdulillah saya banyak aktif di pergerakan mahasiswa. Kemudian saya juga aktif di sanggar-sanggar dan seterusnya. Saya banyak terinspirasi oleh tokoh-tokoh seperti W.S. Rendra, M.H. Najib. Saya jujur loh, Dinda, saya sangat terpengaruh oleh puisi potret pembangunannya Rendra itu. Iya kan? Dia mengatakan kita harus turun ke jalan-jalan, merumuskan sendiri keadaan. Sudah saatnya kita harus membeli rumus-rumus asing. Kita harus merumuskan sendiri desa-desa kita. Itu. Jadi semua yang saya lakukan hari ini, Dinda, itu salah satunya karena perintahnya puisinya Rendra itu. Wow, gitu kan. Kira-kira iya kan? Wah. Yang membuat kita terpanggil. Oh, pasti kita terpanggil. Makanya judulnya puisi itu kan potret pembangunan. Bagi saya potret pembangunan itu adalah konsep 50 tahun pembangunan Indonesia ke depan. Meskipun ini jarang dipahami karena dunia puisi, sastra, budaya masih dianggap sebagai second hand dari pembangunan kita. Padahal dia bisa menjadi arus pembangunan kita. Gitu. Jadi itu tadi meneropong kan. Jadi sejak di Jogja itu, apa yang diteriakkan oleh Rendra, Wicituku, atau tokoh-tokoh reformasi, tokoh-tokoh politik kita, kok di Sulbar ini keadaannya sama gitu. Maksud saya itu. Iya. Jadi
kesenjangan, pemiskinan struktural dan seterusnya. Inilah yang kemudian memanggil kita, dan itu tidak jauh dari kita loh, tidak. Itu ada paman kita, mungkin tante kita di sana dan keluarga besar. Dan betul saja, ketika saya mulai menjalani posisi sebagai tenaga ahli Kementerian Sosial di Sulbar ini dan menggerakkan kantong-kantong budaya di Sulbar itu, saya menemukan ada kesenjangan-kesenjangan yang sangat besar, ruang baca dan seterusnya. Nah, ini menjadi keprihatinan kita bersama. Kemiskinan kita masih begitu tinggi, ruang baca kita tidak punya, ya kan? Sekolah kita masih banyak memprihatinkan. Saya datang ke daerah seperti Rate di Polewali Mandar ini. Rate itu di Taramanu kan? Saya naik motor trail 10 orang bersama tim itu jam 2 siang dari Campalagian ke Tutar, itu sampai di sana jam 2 malam. Jam 2 malam. Dan ini hanya untuk melihat bagaimana sih pelosok Sulawesi Barat ini. Dan memang tertinggal jauh. Masih papan, lantai tanah, sekolahnya, gurunya ya itu yang dia kepala sekolah, dia juga guru, dia juga pengawas di situ. Itu di sudut-sudut Sulawesi Barat itu terjadi. Kalau itu mungkin karena salah satu yang membuat Sulawesi Barat masih ada yang seperti itu karena kondisi geografisnya memang tidak sedatar daerah yang lain. Ini menarik. Ya. Ini menarik. Jadi memang kalau kita kembali pada cita-cita pembentukan Sulawesi Barat dulu, antara lain kan rentang kendali yang begitu jauh kan, dari Makassar atau dari Sulawesi Selatan ke sini itu jauh sekali rentang kendalinya. Ini yang kemudian membuat para founding fathers kita, para pejuang Sulawesi Barat ini bahwa kita memang harus berdiri sendiri menjadi satu daerah otonom. Saya kira ini cita-cita lama gitu. Makanya ini yang kemudian menjadi jawaban saya ke banyak orang bahwa kita masuk ke fase itu ya, bahwa kalau kemudian sekarang saya harus masuk menjadi salah satu calon DPD RI, itu bukan ujuk-ujuk, bukan baru lahir hari ini. Itu sesuatu yang kita sudah diskusikan berpuluh tahun, tapi tidak mewujud juga gitu. Gitu. Kita masuk ke fase itu. Artinya bahwa salah satu hal yang bisa diperjuangkan Bang Rustam pada saat di DPD nanti, memperjuangkan mungkin ini saya harus memperjuangkan 1 atau 2 DOB baru. Entah itu apakah daerah baru yang seperti yang tadi saya bilang bahwa rentang Sulawesi Barat ini kondisi geografisnya tidak datar-datar saja. Ada yang berbukit, ada yang pokoknya betul-betul ada di istilah saya kalau sama teman-teman itu ke daerah kita sedang ke Vietnam. Ke Vietnam. Kenapa Vietnam? Karena kayak Vietnam. Kalau kita lihat film perang itu, Vietnam itu perang Rambo gitu ya. Gerilya betul. Ya gerilya, hutan-hutannya, betul-betul demografinya dan seterusnya dan geografisnya. Makanya saya mau mengatakan di DPD bisa diperjuangkan salah satunya yang bisa. Artinya kenapa tidak misalnya katakanlah daerah Rate yang kita ya mungkin saja dia bisa menjadi satu yang baru. Bisa jadi. Untuk mendekatkan pelayanan, mendekatkan fasilitas ke mereka. Betul. Jadi sekali lagi Nindang, sejak kita sama-sama di Jogja, ini diskusi kita bertahun-tahun bagaimana Sulbar, bagaimana Mandar, bagaimana pendidikan kita, bagaimana laut kita, bagaimana potensi alam yang kita punya dan seterusnya. Alhamdulillah terbentuk Sulawesi Barat, mulai ada DOB baru dan lain-lain, Pasangkayu, Mamasa dan seterusnya. Nah, dari situ kita kemudian belajar bahwa ternyata pemekaran wilayah itu memberi manfaat. Hampir kita rasakan semua sekarang. Meskipun di sisi lain kita harus tetap mengkritik. Harus ada kritik yang kita lontarkan bahwa karena tidak ada sesuatu yang sempurna, maka kritik itu dibutuhkan gitu. Kan kita harus mengkritik apa yang kita sudah capai dari hampir 15 tahun Sulawesi Barat sekarang ini kan gitu. Nah, saya sendiri meniatkan kemudian maju menjadi salah satu. Ini belum calon ya sekarang ini fasenya belum calon ya, masih bakal calon, sedang masih verifikasi dan lain-lain. Ya, amin ya itu. Nah, sekarang dari diskusi kita bertahun-tahun itu kemudian ini terus merasuki pikiran saya, terutama sejak saya mulai tur di Sulawesi Barat. Saya kan sudah 10 tahun
bekerja sebagai TA di Kementerian Sosial. Sudah 10 tahun, 1 dekade. Bekerja sebagai TA di Kementerian Sosial dan berkeliling Sulawesi Barat. Melihat betul bagaimana kehidupan masyarakat. Bagaimana kemiskinan melanda. Bagaimana mereka tidak bisa mendapatkan sekolah. Makanya selalu saya katakan bahwa ada pemiskinan struktural yang luar biasa. Gitu. Dan yang lebih menarik lagi, saya lebih melihat bahwa ketidakmampuan kaum proletar, rakyat kecil mengakses alat produksi kebudayaan ini. Jadi ketidakmampuan mengakses alat produksi itu apa ya? Cangkul, ya traktor, ya motor untuk kehidupan sehari-hari, ya listrik. Itu membuat akhirnya kemiskinan semakin mendalam gitu. Semakin curang gitu. Nah, ini yang kemudian dari setelah diskusi kita di Jogja bertahun-tahun dengan teman-teman mahasiswa, kemudian sampai sekarang saya sudah melihat kenyataan itu, saya kemudian menetapkan bahwa mau tidak mau sudah saatnya saya harus masuk mengambil peran itu. Saya harus menjadi bagian dari pengambil kebijakan itu. Setelah satu dekade beliau berjalan berkeliling di Sulawesi Barat ini, saya kira bukan satu waktu yang singkat untuk memutuskan, betul, memperjuangkan hak-hak rakyat, memperjuangkan orang-orang yang selama ini Bang Gustam lihat di pelosok-pelosok itu melalui jalur parlemen. Saya kira itu adalah satu alasan yang tepat, alasan yang tepat ataupun satu apa istilahnya, satu keputusan yang diambil oleh beliau karena dia sudah melihat fakta di lapangan, dia sudah melihat bahwa di sini seperti ini, di sana seperti ini. Jadi ini sudah sudah menjadi keputusan yang tepat yang diambil oleh Bang Gustam. Nah, Bang Gustam, kita kan di Jogja itu kan kita pernah sama-sama kerja di majalah. Oh iya, majalah Sidartani. Lalu saya juga pernah sama-sama menggarap satu pementasan. Iya, pernah juga. Beliau adalah penggarap, kemudian saya di bagian artis. Dan saya lihat di situ, Bang Gustam itu ternyata punya banyak jaringan kebudayaan, jaringan kesenian, jaringan apa saja. Bang Gustam ini punya channel kemana-mana. Kami dalam hal itu. Betul. Jadi itu saya makasih sudah diingatkan itu. Saya hampir lupa juga, betul. Kami pernah sama-sama menggarap satu majalah pertanian dan itu luar biasa ya bagaimana kita akhirnya belajar sampai ke daerah Jawa Barat waktu itu kita meliput bagaimana ternyata di sini petani itu cara mengkonstruk diri mereka, cara menyatukan gagasan mereka, bagaimana membangun sebuah pertanian yang integratif itu kan, pasarnya ada, kan gitu. Itu saya mikir loh Dinda waktu kita jalan, karena saya bilang bahwa ternyata masyarakat kita tidak malas, tidak malas masyarakat kita, mereka mau bekerja, tapi siapa yang menyiapkan pasarnya kan gitu. Nah, saya membayangkan Sulawesi Barat juga demikian. Ini kan para petani kita kan luar biasa, mereka pekerja yang sangat rajin. Tapi untuk apa menanam sayur, menanam ini dan itu, tapi di mana pasarnya? Nah, gitu. Nah, kemudian itu tadi, sejak kuliah di Jogja itu Dinda kan saya tidak pernah berhenti sebenarnya. Saya orang yang hampir tidak punya kamus istirahat sebenarnya sampai hari ini ya. Jadi berjejaring itu terus kita lakukan di dunia pergerakan mahasiswa, di aktivis 98 dan seterusnya. Jadi tapi memang dari dulu dunia saya dua itu Dinda, dunia sosial budaya memang, dunia sosial budaya. Itu jejaring yang terus saya kembangkan. Termasuk hari ini saya merasakan hasil dari jejaring itu bahwa teman-teman saya, senior saya di 98 itu rata-rata sekarang kan sudah ada yang petinggi NU menjadi ini, menjadi itu jejaring, itu yang kita pelihara. Dan mereka sudah banyak sumbangsi loh masuk ke Sulbar. Saya minta ini, minta itu, terutama terasa sekali waktu kita gempa itu. Waktu kita gempa 2001 itu sumbangsi mereka luar biasa, membangunkan jaringan ini dan itu. Jadi kalau soal jejaring itu bagi saya hanya ketulusan manusia sebenarnya. Ya, di dalam bergaul itu saya membawa ketulusan. Apalagi kita orang Mandar. Di Mandar ini kita dari kecil sudah dipesan orang tua ampe-ampe macoa dan seterusnya. Dan itu betul. Kalau itu yang kita bawa, itu siapapun manusia dia akan menerima itu. Karena
yang kita sentuh adalah hatinya, persentuhan di hatinya gitu. Nah, itu luar biasa itu. Nah, gitu. Nah, saya tambahkan sedikit. Jadi diskusi-diskusi kita selama ini, saya datang ke Sulbar, lalu saya melihat, saya datang ke Batu Isi di Kalumpang, daerah pelosok, saya datang ke Panggalo di Ulu Mandar, saya datang hampir semua daerah terpencil saya datangi di sini. Dan kalau perkotaan kan sudahlah, kita lewat saja kita udah tahu. Tapi saya datang dan melihat langsung. Saya nginap di rumah-rumah mereka, para penduduk-penduduk itu, masyarakat yang merasakan itu. Gitu. Jadi saya tahu betul, oh ini banyak hal yang harus kita bangun memang di Sulawesi Barat. Nah, makanya insya Allah kalau saya diberi amanah oleh rakyat, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti di dalam mencapai cita-cita menuju DPD RI itu, antara lain yang harus segera kita lakukan adalah bagaimana kemudian akses penduduk kita itu, masyarakat kita itu mudah mengakses pendidikan. Ini terutama. Karena yang kita mau bangun manusianya sebenarnya. Karena yang utama adalah manusia. Biar kita bangunkan pembangunan apapun ini dan itu sekolah bagus, kalau manusianya tidak berada, karena jalan itu bisa saja rusak. Iya, karena manusia juga kan. Iya. Tapi karena kalau manusia yang dibangun Tuhan. Iya. Dia bisa membangun jalannya. Betul. Kemudian manusia yang baik tidak akan merusak jalan. Sudah dibangunkan jalan, kalau manusianya tidak baik, manusianya akan merusak jalan. Jadi makanya IPM itu kan menjadi sangat penting. Indeks pembangunan manusia itu menjadi sangat penting. Jadi pendidikannya harus kita dorong. Sebenarnya kan masyarakat kita sederhana. Jamin pendidikannya, jamin kesehatannya. Dengan begitu mereka akan bergerak dengan sendirinya. Nah itu tadi, mereka akan mudah mengakses alat produksi kebudayaan. Mereka akan bisa pinjam uang di bank sendiri, lalu berkebun, lalu membuat usaha dan seterusnya. Ini akan berkembang. Yang terakhir, memang tingkat kemiskinan kita di Sulbar itu kan masih sangat tinggi, 145.000 rumah tangga. Itu artinya hampir 20% dari total penduduk kita. Kalau pengalaman Bang Rustan melihat itu faktor. Wah, nah ini tadi yang kita diskusikan. Jadi Adinda Yudi tadi mengatakan bahwa mereka jauh dari akses rentang kendali tadi itu kan. Jauh dari akses informasi, akses sekolah, dan seterusnya. Bayangkan saya saja, yang tadi saya ceritakan masa kecil saya. Masa saya harus naik sepeda 14 kilo per hari? Ini anak SMP loh, nggak masuk akal. Itu kalau ada Kak Seto dimarahin loh itu. Iya, 14 kilo. Nggak. Tadi bukan Bang Seto ya. Bukan Bang Seto, kita. Bang Seto kita udah jadi guru dia kan. Ya. Gitu, jadi 14 kilo itu artinya apa? Bahwa pemerataan pembangunan di kita masih sangat jauh. Nah, sekaligus menyinggung tadi masalah DOB baru sangat mungkin. Ada 3 kelompok tupoksi utama DPD. 1, pemekaran atau penggabungan wilayah. 2, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang ketiga, penguatan sosial budaya dan agama. Itu aja 3 fungsinya. Yang kurang lebih nanti akan berhubungan dengan 5 kementerian. Gitu. Nah, ini kan kesempatan yang sangat baik soal DOB tadi itu. Kita melihat bagaimana ada banyak daerah di Sulbar ini yang masih sangat jauh aksesnya dari kabupaten kota. Mohon maaf saya sebutkan misalnya kalau di Polewali, Tutar itu jauh sekali loh. Yang Rate tadi. Itu kalau ada ibu hamil dan harus dioperasi dan harus dibawa ke sini, kalau dia posisi darurat bisa meninggal di jalan itu. Bukan saya sedang melihat bahwa kurangnya si A, si B, enggak. Bahwa ini situasi umum yang kita alami. Di Majena juga begitu. Kalau ada orang Panggalo, ibu hamil harus dioperasi. Bagaimana mungkin? Kan kita sudah sering melihat di media, ditandu, di apa, itu bisa mati di jalan. Makanya angka kematian ibu dan bayi di Sulbar itu juga masih tinggi. Ya, karena akses kita. Jadi memang sangat dimungkinkan kita untuk membuat DOB baru ya, kabupaten baru lah kita sebut begitu saja, anggap misalnya begitu, atau kecamatan baru untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat, ibu kota kecamatan dan seterusnya. Namanya kita di 2. Ya. Pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan. Ya, pendidikan. Bagaimana kita kan masih mendengar 1-2 tahun terakhir ada anak yang meninggal di Pamboang karena dia berangkat sekolahnya dari Coci, kemudian sekolahnya di Pamboang. Pas turun tergerus air sungai yang waktu air sungainya meluap kan. Itu kenapa masih bisa terjadi di kita hal-hal seperti itu?
Dan itu baru satu contoh saja. Di daerah, saya datang ke Tombo, saya datang ke Toba ada. Itu ngeri sekali, Salulebo itu anak-anak melintas sungai yang begitu besar keruh, ada buayanya. Itu gimana? Anak-anak kita mau sekolah dengan baik gitu. Artinya meskipun saya juga sadari Dinda, bahwa memang alam itu akan menempah manusia, kemudian dia akan menjadi lebih keras, lebih kuat. Karena saya yakin juga bahwa saya sekolah sulit itu juga menempah diri saya menjadi kuat kan gitu. Tetapi saya kira ini bukan benteng Takeshi ya. Ini bukan benteng Takeshi yang sengaja kita siapkan untuk anak-anak. Iya, kalau benteng Takeshi itu kan memang sudah terstruktur, terukur untuk menguji adrenalin anak-anak. Kalau ini kan bukan, ini tidak terukur Pak. Bukan lagi saatnya kita Nyawa taruhannya ya. membentuk anak-anak dengan kondisi alam. Iya, Karena betul. artinya kita bisa persempit, Betul. kita bisa permudah. Iya. Betul. Jadi harusnya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana memberikan kenyamanan. Ya. Kenyamanan dan Ya. untuk mendapatkan tadi Betul. akses kesehatan, Akses pendidikan penting sekali. Nah, kalau terkait dengan pengalaman yang 1 dekade Bang Bustan ini di kegiatan Kemensos itu, gimana melihat Sulawesi Barat? Alhamdulillah kalau secara nasional kan memang angka kemiskinan kita turun. Dari 12% turun menjadi 9,3%. Iya, itu dari 2012 ke 2019. Begitu kita masuk di 2020, mulai resesi COVID itu, angka kemiskinan kita naik sedikit, tapi tidak sampai 2 digit. Dia di 9,7, jadi cuma komanya yang naik. Di Sulbar pun begitu, hanya komanya yang naik, tidak sampai digitnya gitu. Nah, makanya yang akan menjadi salah satu kerja utama saya kalau saya diberi amanah ini, antara lain bagaimana merapikan angka kemiskinan di Sulbar itu, karena sampai sekarang tidak ketemu. Utamanya soal data ya. Iya, ini yang menjadi tantangan besar kita memang di Sulawesi Barat. Jujur saja nggak apa-apa saya sampaikan di sini bahwa egosentrisme antar dinas, antar OPD dan seterusnya yang tidak bisa saling berkoordinasi dengan baik menyebabkan banyak hal yang bisa tidak tertangani dengan baik. Itu kenapa angka stunting kita masih terus tinggi. Kita nomor 2 se-Indonesia. Tapi apa itu PON kita nomor berapa? Sama. Nomor 2 dari belakang. Enggak. Ini teman-teman sekalian, bukan kita bermaksud ini untuk daerah. Kita harus membanggakan daerah kita sendiri, tapi kritik harus tetap dibangun. Artinya prestasi yang di belakang itu kan salah satu cara juga untuk membuat kita makin termotivasi. Ya. Jadi coba bayangkan angka stunting kita masih sangat tinggi. Kita nomor 2. Di atas nomor 1 itu NTT gitu kan. Saya nggak mau ngomong NTT dan Sulbar, saya nggak mau membandingkan itu. Tapi coba Anda tahu bagaimana tampakan wajahnya NTT, bagaimana tampakan wajahnya Sulawesi Barat. Kira-kira anak-anak kita setiap hari bisa mengakses ikan dari laut, di daratan ada sayuran. Apalagi kita dengan filosofi pitu ulun nasalu pitu babana binanya. Kita punya keseimbangan daratan lautan yang luar biasa sejak dulu loh, sejak abad ke-16. Kenapa itu tidak menjadi konsep pembangunan? Saya kira ini menjadi salah satu bisa menjadi salah satu platform bagi Bang Bustan nanti. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menjadikan ataupun konsep-konsep bermasyarakat yang masa lalu itu bisa dijadikan sebagai salah satu motivasi, dan itu bisa dijadikan platform bagi Bang Bustan itu. Betul. Yang mudah-mudahan insya Allah nanti Bang Bustan mewakili kami di DPD. Saya kira itu bisa dihembuskan terus bagaimana konsep-konsep betul seperti yang dulu. Iya, di beberapa tempat ketika saya diundang mengisi seminar di Unhas, terakhir kemarin di Mamuju dengan salah satu kawan, saya menyampaikan tentang bagaimana konsep pembangunan kebudayaan itu menjadi salah satu arus konsep pembangunan kita. Yang celakanya kita selama ini kan pembangunan kita kan tidak berbasis riset. Artinya blueprintnya tidak ada. Blueprint itu ada kalau ada
ada risetnya, Ya. sehingga metodologis kan, ada metodologinya, sehingga bisa ketemu inputnya apa, outputnya apa, melahirkan blueprint tanpa melalui riset bagaimana caranya kan? Ya. Nah, yang saya maksud itu, jadi konsep pembangunan itu selalu tidak berdasar pada lokalisme yang kita punya, historisitas yang kita punya, kita tinggalkan itu, kan gitu. Nggak usahlah saya menyebut beberapa contoh-contoh. Nah, sementara di sisi lain di negara-negara maju mereka sedang kelimpungan mencari identitas mereka seperti Amerika. Kami ini dari mana sebenarnya? Amerika itu kan New York, daerah baru, orang dari Jerman, dari Belanda, dari mana-mana menemukan pulau baru lalu membangun. Terus mereka asal-usulnya apa? Dan ada India. Ada India tapi mereka tidak ekspor dengan baik. Tetap saja ditaruh di hutan. Atau apakah kita akan seperti itu kan gitu? Nah, bagi saya ini luar biasa loh. Di kita misalnya untuk konsep kemiskinan, di kita itu tidak ada loh konsep pengemis di kita di Mandar itu. Ya. Coba kalau orang Mandar asli dalam kebudayaan kita tidak ada pengemis di kita, tidak ada itu. Itu artinya apa? Tidak ada orang miskin di kita dalam konsep semangat hidupnya. Kalau tuh ada peminta-minta di sini sekarang, saya yakin bukan orang Mandar. Kita malu sekali untuk menadahkan semiskin-miskinnya kita di rumah kita. Harga diri itu menjadi sangat penting. Ini saya kira harus dipertahankan sebagai satu konsep pembangunan ke depan. Harus bukan berarti kemudian menyuburkan kemiskinan. Harus dicarikan pola, dicarikan cara bagaimana kita keluar dari kemiskinan itu. Nah, ini yang menurut saya harus benar-benar didorong ke depan gitu. Jadi bicara tentang Sulawesi Barat, tentu kalau saya Dinda, tentu fokusnya tetap pembangunan sosial budaya itu. Saya karena itu latar belakang yang kita punya. Ya, basic pembangunannya itu seharusnya kan bercermin dari akar budaya. Betul. Bahkan untuk basic risetnya, kan seharusnya dari situ dulu berangkat. Iya, betul. Landasan berpikir kita harus landasan berpikir kebudayaan. Iya, betul. Makanya kemudian ada beberapa contoh kasus kemarin yang agak bikin geli pembangunan kita, misalnya beli katinting untuk orang di gunung. ya masih lumayan kalau kayak Kalumpang mungkin masih bisa dipakai di sungai gitu kan. Tapi ini kan sama dengan orang di pedalaman, orang di pegunungan tidak ada listrik tapi beli kulkas. Akhirnya kulkasnya jadi tempat baju. Atau misalnya Kabupaten Mamasa justru bikin betul. Mamasa disuruh bikin identitas kelautan terus yang di pesisir menjadi ada pedalaman. Ini kan itu sudah tidak sesuai dengan anasir kebudayaan yang kita punya. Padahal bisa masing-masing berkembang dengan potensi-potensi yang sudah memang mereka punya. Dan kita tidak harus ikut-ikutan orang. Tidak harus. Apakah Mamasa harus dipaksakan pariwisata pantai? Nggak bisa, nggak punya pantai. Misalnya di pesisir, apakah kita harus dipaksakan untuk wisata pedalaman? Ya nggak bisa, kita pesisir kok. Gitu loh. Jadi saya kira ini semua yang harus menjadi perhatian kita bersama untuk menata pembangunan di Sumbar. Tapi sekali lagi titik tekan saya adalah manusianya. Harus manusianya kita. Bagaimana akses pendidikan, bagaimana akses kesehatannya. Karena kalau orang sudah berpendidikan, orang sudah sehat, kita bisa selesaikan banyak agenda-agenda di Sulawesi Barat. Utamanya tadi itu mendekatkan akses pendidikan dan akses kesehatan. Iya, akses kesehatan. Yang salah satu juga kita harus perjuangkan kan, hampir kita tidak punya perpustakaan, rumah baca yang representatif di Sulawesi Barat ini. Baik di skala provinsi, lalu skala kabupaten, lalu skala desa misalnya. Hampir tidak ada. Kalau toh ada itu kan mandiri, pergerakan aktivis dari teman-teman aktivis. Ya. Jadi ini yang padahal akses bacaan kepada masyarakat itu otomatis akan meningkatkan cara berpikir, cara pandang. Ya, alhamdulillah di Polewali Mandar ini, Bang Mustan baru dibangun di mana? Di Sport Center. Ada perpustakaannya. Tapi belum jadi. Dalam skala kabupaten ya. Mantap itu. Mudah-mudahan konsepnya sudah ada studinya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Syukurlah. Ini kita baru melihat bangunannya. Iya. Amin. Tinggal nanti kita melihat aksi pengelolanya. Iya. Nah, sedikit lagi Dindas, terakhir. Jadi memang salah satu potensi yang kita punya kan Sulawesi Barat ini, terutama Majene, diberkahi dengan 2 universitas. Hadirnya 2 universitas. Unsulbar dengan STAI. Yang lebih menarik lagi bahwa 2 kampus ini bisa membuat konsep laboratorium desa di seluruh Sulawesi Barat. Itu sudah ada?
Ya saya belum tahu. Harusnya ada. Saya itu dan bisa maksimal. Alu. Oh, desa Alu ya. Tapi di wisatanya. Ya. Ya misalnya begitu. Itu lagi. Saya pernah mengalami ini, sedikit pengalaman. Saya pernah mengalami waktu saya keluar kuliah di pasca sarjana antropologi UGM. Saya tergabung dalam peneliti antropologi itu. Kemudian UGM itu punya laboratorium desa namanya Jolotigo di Jawa Tengah. Jadi itu memang ini konsep pembangunan yang berbasis riset memang. Pertama arkeolog dulu masuk dulu. Dia lihat ini daerah, jangan sampai kita mau membangun tapi merusak ya, ada cagar dan lain-lain, dicek dulu. Tidak ada, kalau ada segera dilokalisir. Lalu antropolog, kebudayaannya seperti apa? Lalu sosiolog, mulai ada data. Oh, masyarakatnya seperti ini. Pelibatan universitas. Iya. Dalam proses pembangunan masyarakat kita itu secara langsung dan bisa bekerja sama langsung dengan desa. Ini kan bisa kita terapkan di sini. Itu. Nah, setelah itu, ini potensinya apa? Pertanian. Masuklah mahasiswa pertanian. Oh, menuju pertanian itu ada sungai, dibangunlah jalan. Teknik sipil datang. Dan ini menjadi, kan namanya juga laboratorium. Ya. Tempat di mana para mahasiswa mempraktekkan. Nah, kalau konsep pembangunan kita demikian dari skala desa, kemudian diperlebar kecamatan sampai kabupaten, kan luar biasa Sulawesi Barat ini kan. Dan saya kira ini sesuai dengan misalnya Pak Jokowi bilang pembangunan desa mengepung kota. Meskipun itu juga bukan konsep baru di Antro, saya sudah pernah membaca misalnya Apadurai yang sentral periferal itu sudah konsep lama sebenarnya ya, tapi kemudian kita dikembangkan oleh Pak Jokowi bagaimana pembangunan dimulai dari desa mengepung kota tambah baik tambah lagi. Terakhir ini yang ingin saya tanyakan, bahwa sebelum waktu masih di Jogja, Bambustan kan juga terlibat atau kuat menerbitkan beberapa buku. Iya, betul. Artinya saya ingin menyampaikan ke pemirsa Indonesia bahwa Bambustan ini juga adalah salah satu penulis yang dimiliki oleh Sulawesi Barat. Iya. Itu buku apa saja? Kebiasaan menulis itu kan sebenarnya setiap orang harus punya. Siapapun, semakin orang itu adalah bagian dari social worker, pekerja atau membaktikan dirinya masyarakat, semakin harus tajam penanya. Semakin harus tajam, karena tidak semua gagasan kita bisa sampaikan seperti ini. Yang kedua, alhamdulillah sekarang ada teknologi digital seperti ini, YouTube dan lain-lainnya. Yang kemudian bisa mengekalkan pengetahuan kita. Karena kita sama-sama tahu kita harus punya konsep verba valens scripta manent itu. Bagaimana mengekalkan pengetahuan. Nah, salah satu cara mengekalkan pengetahuan dengan menulis buku itu. Menulis buku kan tidak bisa ujuk-ujuk bikin buku. Kayak Bang Yudi bikin penerbit Gerbang Visual, saya tahu panjang juga prosesnya kan. Gitu. Nah, itu dimulai dari, saya tahu prosesnya Adinda ini bagaimana. Mulai belajar dari Corel, dari apa, sampai akhirnya bisa sukses mendirikan penerbit gitu. Nah, itu semua diproses dan menjadi penulis itu bagian dari cara pembelaan kita. Itu bagian dari cara pembelaan. Jadi begini, saya belajar sosial, belajar kebudayaan, menulis puisi, menulis buku dan lain-lain, masuk dalam barisan aktivis pergerakan. Semua itu direncanakan, dimaui. Semoga kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Gitu. Jadi karena kita mau belajar bermanfaat saja belum tentu orang terima kan? Ya. Tapi intinya kita mau belajar, setiap waktu belajar bermanfaat, itu yang saya lakukan. Artinya bahwa apa yang ditempuh Bang Bustan Basir saat ini sampai akan membaktikan diri, insya Allah mudah-mudahan ini dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa beliau akan maju sebagai, ya mungkin saat ini kita masih menyebut sebagai bakal calon. Sesungguhnya insya Allah dia akan menjadi calon. Amin. Dan mudah-mudahan dia bisa menjadi salah satu wakil daripada rakyat Sulawesi Barat untuk di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kata kunci. Ya, apa yang ini? Jadi terakhir ini. Jadi banyak orang bertanya ke saya, Pak Bustan atau Kak Bustan, kenapa? Orang tentu sudah banyak tahu bahwa saya punya cita-cita besar untuk Indonesia, untuk kampung halaman, untuk Mandar, untuk Majene, untuk Polewali Mandar dan seterusnya lah. Orang tahu itu karena di mana-mana juga selalu saya katakan ini dan sudah puluhan tahun kita katakan ini. Tapi sesungguhnya yang paling tepat adalah bahwa
saya sedang bernegosiasi dengan Tuhan sekarang ini. Bernegosiasi itu maksudnya demikian. Bernegosiasi itu kan gini, setiap hamba itu Dinda, ini holistiknya ya. Setiap hamba di hari akhir akan dimintai pertanggungjawaban apa yang dia lakukan di dunia. Nah saya ini dari lahir sampai sedewasa inilah katakanlah, Dinda Yudi bilang tadi masih muda kan, sampai sedewasa ini saya itu diberkahi anugerah yang begitu besar oleh Allah. Mulai dari lahir, saya kuliah itu 2, S1 dan S2 saya itu beasiswa semua Dinda. Allah sudah terlalu baik sama saya. Nah kelak saya akan dihisap oleh Tuhan. Suatu ketika sejumlah masyarakat Ustaz meminta kamu untuk maju tapi kamu tidak mau. Apa pertanggungjawabanmu? Itu akan ditanya loh saya kan. Jadi iya, dan saya tidak mau dihisap oleh Allah di hari kemudian. Jadi ini saya sedang bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan karena saya disuruh oleh masyarakat sekian, terutama yang saya dampingi 70.000 rumah tangga miskin ya. Mereka terlalu banyak harapan dan saya harus mewujudkan itu sementara saya nggak punya apa-apa kecuali Allah gitu ya. Lalu kemudian saya istikharah. Bolak-balik saya istikharah sampai saya betul-betul mendapatkan jawaban bahwa memang di dalam proses ini Allah terlibat. Menyuruh saya untuk maju di sini dan kelak di hari kemudian saya bisa menjawab ya kalau istilah Manda ya purawanda maju Manda mak tupang kan begitu. Artinya gitu. Bahwa kesempatan ataupun nikmat yang selama ini Tuhan berikan seperti yang Bang Gustan tadi sebutkan bahwa S1 kemudian S2 itu dengan beasiswa, saya kira endingnya bukan ending ya tapi untuk impactnya ataupun membalas apa yang dinikmatkan kepada saya pada Gustan adalah dengan cara mengabdikan diri, mau tidak mau tidak ada jalan lain. Seluruh fasilitas yang diberikan oleh Tuhan, kebahagiaan ini dan itu, segala macam, baik itu kebahagiaan material, rohani dan seterusnya, itu mau tidak mau kan kita harus manfaatkan kepada orang lain. Di hidup saya itu kuncinya adalah terus menerus belajar bermanfaat, itu saja gitu. Jadi saya sedang bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, saya sekarang kembali mencoba menaikkan diri ke level yang engkau inginkan dan aku akan jalani semua ini. Aku tahu ini bukan jalan yang bertabur bunga, bukan. Ini jalan yang penuh dengan tantangan, tapi aku tidak minta aku dihindarkan dari itu. Tuhan, kuatkan pundakku untuk menghadapi semua itu. Supaya masyarakat Sulawesi Barat bisa berbinar matanya di hari ini. Dimanapun kita berada itu harus menjadi arus pemikiran, menjadi arus utama cita-cita kita untuk orang banyak, untuk kampung halaman intinya. Pemirsa Indonesia yang budiman, saya kira untuk menutup perjumpaan kita kali ini, saya kira ini bukan sesi yang terakhir dengan saya dengan beliau. Amin. Ada sesi-sesi berikutnya. Setelah 2024 masih bisa ini. Sesi selanjutnya. Atau bahkan sebelum 2024 masih bisa juga. Yang jelas kesempatan ini bukan hanya untuk Bang Gustan, kepada yang lain juga, misalnya jika ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman, sharing melalui kanal Indonesia, bisa dihubungi lewat chat, lewat saya, ataupun bisa juga di komen nanti di siaran ini, nanti bisa komen. Saya juga dong mau di podcast misalnya di Mandarnesia itu bisa. Siapapun. Kesempatan ini bukan hanya mereka yang punya hajat misalnya ataupun siapa, bukan. Insya Allah yang jelas siapapun atau kapanpun insya Allah bisa hadir di kanal Mandarnesia.com. Terima kasih. Saya dari Cafe Mamis di Jalan Cendrawasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Sukses. Amin ya rabbal alamin.